Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku. Dalam kesempatan video kali ini aku akan memberikan tips dan informasi perlengkapan apa aja yang harus kita bawa selama berangkat umroh. Jadi, ditonton terus, jangan di skip ya. Nah, jadi apa aja yang harus kita siapkan? Yang pertama itu tentu saja niat ya. Yang pertama itu niat. Nah, berikutnya kita harus tahu juga cuaca di sana itu lagi musim apa. Misalnya ini bulan Maret. Jadi bulan Maret itu udah masuk musim panas. Kalau siang itu bisa sekitar 37 sampai 38 derajat ya. Nah, akhir tahun itu udah masuk musim dingin. Jadi kalau para jemaah yang mau berangkat di akhir tahun itu sediakan baju musim dinginnya. Nah, jadi kita harus tahu persiapan apa aja nih kalau musim dingin, apa aja nih kalau musim panas. Jadi kita tuh harus rajin searching gitu ya. Nah, yang berikutnya itu vaksin. Untuk keberangkatan umroh tahun 2023 yang wajib banget itu adalah vaksin 1, 2 dan vaksin booster. Lalu meningitis, vaksin meningitis itu udah nggak wajib lagi, yang wajibnya itu aja vaksin COVID 1, 2 dan booster. Yang keempat, yang berikutnya ya, aku lupa 1, 2, 3. Yang berikutnya itu bagasi internasional itu sekitar 25 sampai 32 kilo ya, yang untuk di bagasi. Kalau kabin normal ya, standarnya 7 kilo. Tergantung dari maskapainya. Nah, biasanya kita bawa itu ada 2 koper ya. Satu yang koper untuk di bagasi dan satu lagi koper yang dibawa di kabin. Nah, koper yang besar biasanya itu disediakan dari travel. Kalau misalnya nggak dikasih dari travel juga nggak apa-apa, pakai aja koper yang ada di rumah. Sama kalau nggak ada yang kecil, bawa aja tas backpack juga nggak apa-apa kok. Selanjutnya harap dipersiapkan pakaian yang akan kita pakai, pakaian yang akan kita kenakan di dalam pesawat. Karena perjalanan kita yang cukup lumayan jauh ya. Kalau direct dari Jakarta ke Madinah itu bisa makan waktu sekitar 9 atau 10 jaman. Nah, pakai pakaian yang senyaman mungkin. Kalau kalian dapat seragam dari travel, silahkan dipakai. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa, pakai aja pakaian yang senyamannya, yang kalian rasa nyaman untuk dipakai. Kalau kayak kita perempuan biasanya pakai gamis sama legging ya, sama kaos kaki juga yang penting hangat di dalam pesawat. Kalau cowok pakai pakaian yang nyaman juga, dan nggak disarankan pakai jeans ya, pakai celana bahan kain itu kayaknya lebih nyaman, tapi tetap sopan. Pakai baju boleh atasan apa aja, boleh kemeja. Kalau pakai ada baju kemeja dari travel silakan dipakai juga. Kalau enggak, pakai kemeja atau kaos lengan panjang yang nyaman aja tapi tetap sopan dan rapi. Nah, masih cerita di dalam pesawat. Kalau kalian nggak tahan dingin, jangan lupa sediakan jaket di dalam pesawat. Nggak perlu bawa jaket yang tebal bulu-bulu gitu, nggak perlu juga kali ya. Bawa yang tipis aja, nanti kan di dalam pesawat kita dikasih selimut. Kita mulai dari isi koper ya. Nah, untuk baju ini saya taruh di sini karena biar lebih gampang. Nah, ini satu organizer ini saya taruh abaya sama gamis. Nah, abaya sama gamis itu di sini ya, satu ini. Dan jangan lupa juga ya, untuk ibu-ibu kita bawa manset yang panjang, karena kadang baju gamis itu ada yang bahannya tipis dan menerawang ya, especially itu yang warna putih. Yang warna putih biasanya selalu seperti menerawang gitu, jadi kita perlu yang begini. Sama ada juga kita bawa harus bawa legging. Yang ini udah ya, abaya untuk 6 pasang. Biasanya kalau kita pergi umroh itu sekitar 9 harian. Nah, kesempatan kali ini alhamdulillah banget kita pergi umroh plus Turki. Makanya saya sediain ini baju musim dingin. Aku bawa juga hijab. Nah, hijab aku taruh di sini. Semua hijab yang ada di sini mostly aku tuh cari warna hitam dan putih. Sama yang sedikit bercolor
lebih bercolor ini untuk nanti dipakai di Turki. Hijab semuanya aku ada di sini. Lebih gampang ya organizer begini ya. Lalu satu pack ini aku pakai isiannya itu celana dalam, pakaian dalam ya, CD. Ini juga sajadah kecil yang tipis karena nanti kita pakai buat sholat di sana. Sajadah tipis ini perlu banget, nggak usah yang tebel-tebel ya, karena nanti menambahin timbangan dan space-nya jadi makin berkurang untuk oleh-oleh. Ini sarung tangan, aku ada 2 aja, nanti bisa kucek-kucek. Manset, aku ada bawa 2, hitam dan warna kulit. Sama yang paling penting tuh ada kaos kaki. Aku nggak disponsor ya, tapi ini merek Sashi. Merek Sashi ini aku bagus banget. Ini aku ada beberapa, ini yang panjang dan ini yang pendeknya, sama ini yang udah lama. Ini aku mau pakai nanti di pesawat. Oke, kayaknya beberapa potong ya sesuai kebutuhan dan berapa lamanya di sana. Sama satu lagi ya, panty liner. Nah, panty liner ini penting banget dipakai ya. Nanti di sana kita tuh kayak, maaf, perempuan itu kan selalu kadang ada keputihan, jadi tinggal buka aja, kita masih bisa pakai celana dalamnya atau nanti diganti. Sendal, ini sendalnya ringan banget, ini ringan banget. Kita perlu di sana sendal, ini bisa kita pakai keliling area Masjidil Haram ataupun di Madinah nanti. Sepatu juga perlu juga dibawa. Lanjut ke baju tidur. Baju tidur jangan lupa. Baju tidur saya bawa ada 2 nanti bisa dicuci di laundry. Plus nanti saya juga di Turki jadi kita bawa banyak baju heat pack. Ini aku beli di Uniqlo. Nah, ini aku beli Uniqlo, ini sama ini semuanya heat pack untuk daleman. Ini juga legging heat pack juga. Nah, teman-teman bisa cari di ini loh, bisa cari di Uniqlo yang tulisannya heat pack ini ya. Oke. Ini sudah baju tidur. Boleh bawa 2 atau 3 aja ya, soalnya untuk tidur aja biasanya bisa pakai 2 kali ya. Kan kita habis mandi baru pakai, kan dia nggak kotor ya, jadi bisa 2 kali pakai menurut aku sih ya. Yang paling penting dibawa adalah serintilan obat-obatan. Nah, obat-obatannya seperti ini. Obat-obatan itu lebih baik kita belinya di sini karena sesuai dengan kebutuhan kita ya. Seperti biasanya kan di sini pilot pening-pening, kita tahu nih obatnya apa, jadi kita stok aja. Nah, semuanya kita sama vitamin juga kita bawa juga hot cream. Nanti mau tahu kan kakinya pegal-pegal, soalnya kita di sana akan banyak jalan. Bawa minyak kayu putih sama saplas, kita taruh dalam pouch begini sudah, nanti biar enak carinya. Lalu karena kita pergi ke Turki, jadi sediakan juga sarung tangan ya, jaket sama baju hangat. Nah, barang yang penting seterusnya adalah tisu basah, tisu kering, bawa payung, deterjen sama sabun. Nah, aku nggak tahu, aku biasa memang pakai sabun yang cair untuk mandi, tapi kali ini aku bawa yang nggak cair, soalnya mengurangi risiko tertumpah di dalam koper. Nah, bawa plaknya yang plak Arab. Kalau kalian nggak bisa dapatkan di Indonesia, gampang, nanti juga bisa dapat di airport atau beli di Madinah. Pada saat kita sampai di sana, kita bisa cari stop kontak ini, apa namanya, plak ya. Oke, terus bawa ini, musim dingin atau musim panas kita tetap bawa ini ya, pelembab. Nah, ini dia, bawa si mungil kecil ini, lip balm, bisa untuk cowok bisa untuk cewek ya. Yang untuk cowok jangan ada yang warnanya ya. Bawa lakban sama bawa gunting. Aku nggak tahu ya, mungkin tahalul bisa sharing gunting. Nah, biar aman bawa aja, bawa gunting sama untuk apa lakban, untuk oleh-oleh. Bisa untuk oleh-oleh nanti untuk kotak-kotak gitu ya. Aku bawa ini sih
plastik. Untuk apa? Pasti nanti insya Allah guna. Yang ada gini ya, plastik. Botol kosong, jadi kita bisa bawa air zam-zam ke dalam kamar hotel. Sama jangan lupa bawa buku ini yang panduan praktis umroh. Nanti sama aku selalu bawa ini, bawa note catatan sendiri, catat doa-doa, atau nanti bisa untuk catatan, sama bawa pulpen. Nah, ini barang-barang tambahan, tapi ini opsional ya kalau mau dibawa atau enggak. Tapi bagi aku ini perlu banget, mukena. Tapi biasanya kita kalau udah pakai gamis, biasanya ini enggak diperlukan lagi. Terus ada masker, nanti bisa dipakai kalau misalnya kita pilek atau batuk. Ada spidol, ada fresh care, ini biasa kita bawa di tas jinjing. Terus cepitan kuku, kita perlu ini, nggak mungkin kan kita 9-10 hari itu nggak potong kuku, kita bawa pribadi. Tapi ini kita masukkan di tas yang bagasi, nggak boleh di dalam tas kabin ya. Sama plastik kresek, ini untuk sendal kita masukkan di tas ini nanti pas saat di masjid. Nah, ini juga ada digital tasbih untuk ngitung tawaf dan sa'i. Ada juga bantal leher, ada shawl atau slayer dari travel, ini kita pakai, penting banget, memudahkan kita untuk menemukan rombongan jika terpisah. Terus ada lagi pembersih tangan, hand sanitizer, ini kalau kita gunakan kalau lagi mau makan, balik dari masjid atau kemana aja kita bisa gunakan ini sorry ada lama udah mau habis. Kacamata dibawa karena kadang panasnya di sana itu silau banget, terutama untuk city tour, jadi kita perlu banget ini kita bawa ya. Ini opsional ya, kalau mau dibawa bisa, atau enggak juga nggak apa-apa. Tapi biasanya yang transit lebih seger ya, lebih seger, kita bisa sikat gigi pada saat transit. Oh ya, satu lagi, ini juga ada botol spray, bawa seperti ini, nanti bisa diisi air zam-zam. Kita bisa spray kalau cuacanya panas, bisa spray di wajah kita supaya lebih seger. Nah, ini aku bawa sambal biar makan nanti di sana lebih maknyus. Pasti kita kangen sambal karena ada yang praktis gini, jadi aku bawa sambal yang begini aja, nggak usah perlu sambal yang botol, soalnya nanti bakal nambahin timbangan. Aku udah bawa beberapa, bawa ini sama bawa ini juga. Oke, kita lanjut packing with me. Ini saya taruh sini. Sebagian orang tuh suka digulung-gulung ya, masih banyak spasi, jadi aku nggak akan gulung-gulung di sini. Ini makeup, lalu alat-alat mandi. Ingat ya, gunting sama alat-alat yang lainnya itu kita harus taruh di dalam koper yang di bagasi, bukan di kabin ya. Ini bakal kita bawa untuk pakai di sana, di Madinah, di Mekah. Ini juga taruh di sana. Aku bawanya juga saus cabai. Satu lagi yang paling penting itu bawa handuk. Nah, kenapa bawa handuk? Kan tinggalnya di hotel, iya, tapi buat jaga-jaga aja, mana tahu kita perlu handuk. Jangan lupa juga bawa hanger. Biasanya kita tuh di dalam kamar hotel, memang ada sediain hanger, tapi kan kita ada yang kadang 4 orang atau kadang ada yang 3 orang dalam hotel biar nggak berebutan. Jadi, tapi ini optional ya, mau bawa atau enggak, tapi saran saya bawa saja buat jaga-jaga. Jadi karena koper yang di kabin itu kecil seperti ini, jadi aku pakai koper yang punya aku sendiri. Jadi yang untuk di koper kabin itu aku isiin jaket karena ini
lumayan agak besar. Sama ini juga ada satu set gamis sama jilbabnya juga satu set. Jadi ini antisipasi kalau misalnya baju kita itu tertumpah makanan kalau lagi di pesawat. Jadi kita udah ada satu set ini untuk ganti. Nah ini juga, ini kita bisa taruh di sini. Jadi untuk charger kamu bisa taruh di tas jinjing kamu atau juga bisa taruh di dalam koper yang ada di bagasi. Nah untuk slayernya kalau nggak dipakai di dalam pesawat atau nggak dipakai di airport, jadi kamu bisa juga taruh di sini. Nah ini kan masih banyak space, jadi nanti rencananya aku mau bawa oleh-oleh di dalam kabin. Jadi nanti taruh di sini. Di sini juga bisa karena banyak resletingnya gitu di sini. Nah, jadi biar lebih beda sama yang lain, jadi aku pakai ini, pita batik seperti ini. Memudahkan aku untuk menemukan tas yang sama dari travelnya. Nah, untuk yang di kabin, boleh dikasih, boleh enggak, tapi aku enggak sih. Soalnya ini kan udah sama aku di dalam pesawat gitu, jadi ini enggak aku kasih pita. Alhamdulillah selesai packing, segitu aja. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mau pergi umroh. Semoga perjalanannya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan. Dan kalau ada yang mau nambahin apa-apa aja yang wajib dan harus dibawa pada saat umroh, bisa dibantu komen di bawah ya. Segitu aja dulu. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.